kami ambil yaitu Symbiotic Nitrogen Fixation in Peat Swamp Legumes to explore coevolution between nitrogen-fixing bacteria and swamp tree legumes to overcome nutrient-poor soils. Topik ini kami pilih tidak hanya untuk mengetahui pemanfaatan simbiosis antara bakteri pengikat nitrogen dan tanaman leguminosa di daerah gambut yang memiliki sifat sangat asam serta miskin kandungan nitrogen, tetapi juga karena penelitian serupa masih jarang dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikembangkan potensi pertanian dan restorasi lahan gambut yang rusak secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini berpotensi menjadi dasar dalam pengembangan biofertilizer spesifik untuk lahan gambut, dengan memanfaatkan bakteri pengikat nitrogen yang mampu beradaptasi pada kondisi asam dan tergenang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai keanekaragaman mikroba lokal yang berperan dalam perbaikan sifat tanah gambut, sekaligus memperkuat upaya pengelolaan lahan berbasis ekosistem. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kesuburan tanah secara alami, tetapi juga mendukung mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan ramah lingkungan, serta mendorong inovasi bioteknologi pertanian berbasis sumber daya lokal. Lahan gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia, di mana lahan gambut ini memiliki luasan yang cukup luas. Lahan gambut dapat ditemui di daerah Kalimantan, Sumatera, serta di daerah Papua. Lahan gambut memiliki peranan yang sangat besar, di mana di dalam lahan gambut ini memiliki cadangan karbon yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan. Tetapi dalam sisi pertanian, lahan gambut dianggap sebagai lahan yang kurang baik untuk digunakan. Kenapa? Karena lahan gambut memiliki sifat yang sangat asam, memiliki kandungan unsur hara yang rendah, serta kandungan nitrogen di dalam lahan gambut itu juga sangat rendah. Oleh karena itu, lahan gambut jarang digunakan sebagai lahan untuk sektor pertanian. Tanaman leguminosa merupakan kelompok tanaman yang sangat dikenal karena manfaat ekologis dan ekonomisnya. Contoh dari tanaman leguminosa antara lain kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan berbagai jenis kacang-kacangan lainnya. Tanaman ini tidak hanya bernilai sebagai sumber pangan dan pakan ternak, tetapi juga berperan besar dalam menjaga kesuburan tanah. Salah satu keunggulan utama leguminosa adalah kemampuannya bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen. Hubungan khusus ini menjadikan leguminosa sebagai tanaman yang mampu memperbaiki kondisi tanah, terutama pada lahan marginal seperti tanah gambut yang cenderung miskin unsur hara. Pada lahan gambut, interaksi ini sangat penting. Prosesnya dimulai ketika akar leguminosa melepaskan senyawa kimia seperti flavonoid ke dalam tanah. Senyawa ini menarik bakteri Rhizobium yang hidup bebas di sekitar perakaran. Bakteri Rhizobium kemudian menempel pada rambut akar dan memicu pembentukan bintil akar atau nodul. Di dalam nodul inilah terjadi proses fiksasi nitrogen, yaitu pengubahan nitrogen bebas dari udara menjadi senyawa amonia yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Sebagai balasannya, tanaman memberikan sumber energi berupa karbohidrat hasil fotosintesis kepada bakteri. Dengan adanya interaksi ini, tanaman leguminosa tidak hanya mampu tumbuh dengan baik di tanah gambut yang miskin unsur nitrogen, tetapi juga membantu memperbaiki kualitas tanah sehingga lebih subur dan mendukung kehidupan organisme lain di sekitarnya. Hubungan simbiosis antara legum dan bakteri penambat nitrogen terbukti lewat beberapa jejak evolusi. Yang pertama ada nitrogen fixing clade. Ini menunjukkan nenek moyang tanaman tertentu dulu bisa membentuk nodul, lalu sebagian keturunannya kehilangan kemampuan ini. Buktinya, tanaman yang sekarang tidak bisa nodulasi masih menyimpan sisa gen simbiosis. Yang kedua, dari sisi bakteri ada gen NOD yang penting untuk membuat sinyal NOD faktor. Gen ini diwariskan antar generasi tapi juga bisa berpindah antar spesies. Jadi penyebarannya kombinasi antara warisan dan transfer gen. Ketiga, tanaman legum beradaptasi lewat gen NIN yang berevolusi supaya nodul bisa terbentuk saat tanah miskin akan nitrogen. Selain itu ada legemoglobin, protein khusus di nodul yang mengatur oksigen agar enzim nitrogenase tidak rusak.
Nah, di bagian ini kita bakal ngeliat gimana hubungan antara leguminosa rawa gambut dan bakteri penambat nitrogen terbukti merupakan hasil dari proses evolusi yang panjang. Jadi yang pertama mari kita lihat dari sisi genetik. Penelitian menunjukkan bahwa bakteri simbion yang hidup di akar legum gambut memiliki gen NOD, NIF, dan juga gen fix. Gen-gen ini sendiri berperan penting dalam pembentukan nodul akar seperti fiksasi nitrogen, yaitu kemampuan bakteri untuk mengubah nitrogen dari udara menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Temuan ini juga membuktikan bahwa kemampuan tersebut bukanlah hanya kebetulan, melainkan hasil pewarisan dan seleksi evolusioner selama berribuan tahun. Bukti berikutnya datang dari observasi lapangan. Di lingkungan rawa gambut yang miskin unsur hara, tanaman leguminosa yang mampu bersimbiosis dengan baik justru menjadi jenis yang paling dominan. Sebaliknya, spesies yang tidak memiliki simbiosis efektif cenderung kalah bersaing dan sulit bertahan. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana seleksi alam bekerja, mempertahankan individu yang memiliki hubungan simbiotik paling efisien. Selanjutnya, hasil kajian literatur ilmiah juga memperkuat bukti evolusi ini. Berbagai studi membandingkan kemampuan fiksasi nitrogen antara leguminosa rawa gambut dan leguminosa dari tanah mineral. Hasilnya, leguminosa rawa gambut terbukti jauh lebih efisien dalam kondisi ekstrim, menunjukkan adanya adaptasi fisiologis yang terbentuk melalui proses evolusi jangka panjang. Jika ketiga bukti ini, genetik, observasi lapangan, dan literatur ilmiah kita gabungkan, maka terlihat jelas bahwa simbiosis ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan bentuk adaptasi nyata terhadap kerasnya lingkungan rawa gambut. Dengan memahami bukti-bukti evolusi ini, kita jadi tahu mengapa hanya leguminosa dengan simbiosis yang efektif mampu bertahan di tanah gambut yang miskin hara. Hubungan mutualistik antara tanaman dan bakteri ini adalah hasil perjalanan evolusi panjang yang diseleksi oleh alam, merupakan sebuah contoh luar biasa dari kerjasama kehidupan yang terbentuk demi bertahan di kondisi ekstrim. Fungsi fiksasi nitrogen simbiotik pada leguminosa rawa gambut di Indonesia. Fiksasi nitrogen simbiotik leguminosa terbukti penting bagi kesuburan tanah gambut yang miskin hara. Di Riau, khususnya Indragiri Hilir, Pelalawan, dan kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Kerumutan serta cagar biosfer Diam Siak Kecil Bukit Batu melakukan penelitian dan menemukan bahwa leguminosa liar seperti Acacia albizia dan Clitoria laurifolia membentuk bintil akar dengan rhizobium aktif. Mekanisme ini memungkinkan nitrogen atmosfer difiksasi dan diubah menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman, sehingga mengurangi kebutuhan pupuk sintetis yang sering kali tidak efektif di tanah gambut karena mudah tercuci dan justru akan memperburuk keasaman. Temuan ini juga menunjukkan bahwa isolat rhizobium lokal lebih adaptif terhadap kondisi asam dan tergenang khas gambut Riau. Kasus serupa juga dilaporkan di Kalimantan Barat, terutama pada lahan gambut di Kabupaten Kuburaya yang banyak digunakan masyarakat untuk budidaya kacang tanah. Penelitian menunjukkan bahwa inokulasi rhizobium pada kacang tanah meningkatkan jumlah bintil akar efektif sehingga kemampuan tanaman dalam memfiksasi nitrogen atmosfer jauh lebih tinggi. Nitrogen hasil fiksasi ini kemudian dirombak menjadi asam amino untuk mendukung pertumbuhan akar, batang, dan daun, sekaligus meningkatkan pembentukan polong, biji, dan bobot biji. Hasilnya, produktivitas kacang tanah meningkat signifikan dibandingkan tanpa inokulasi. Kedua kasus ini memperlihatkan bagaimana fiksasi nitrogen simbiotik leguminosa mampu berjalan efektif di ekosistem gambut, baik melalui leguminosa liar di Riau maupun budidaya kacang tanah di Kalimantan Barat. Dampak simbiosis leguminosa dengan bakteri penambat nitrogen terhadap kehidupan manusia. Simbiosis antara leguminosa dengan bakteri rhizobium memberikan manfaat besar dari sisi agronomis, ekonomis, dan ekologis. Secara agronomis, inokulasi rhizobium terbukti mampu menyediakan hingga 80% kebutuhan nitrogen pada kedelai sehingga meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen sekitar 10-25%, baik dari jumlah polong, bobot biji, maupun kualitas hasil. Ini menunjukkan bahwa fiksasi nitrogen alami mampu mendukung pertumbuhan tanaman tanpa sepenuhnya bergantung pada pupuk kimia. Kemudian dari sisi ekonomis, pemanfaatan rhizobium ini mengurangi penggunaan pupuk sintetis yang harganya itu tinggi dan kurang efektif di lahan marginal.
Hal ini menurunkan biaya produksi, meningkatkan keuntungan petani, serta menjaga kesuburan tanah untuk budidaya jangka panjang. Sementara itu, secara ekologis, penggunaan rhizobium ini membantu menjaga kualitas tanah dan menekan pencemaran yang biasanya ditimbulkan oleh pupuk kimia berlebihan. Pendekatan ini mendukung pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan kesehatan ekosistem pertanian. Dengan demikian, simbiosis leguminosa dan rhizobium ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menekan biaya produksi serta menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan pemaparan tersebut, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, fiksasi nitrogen simbiotik pada leguminosa rawa gambut menunjukkan hubungan saling menguntungkan antara tanaman dan bakteri rhizobium. Bakteri ini membantu meningkatkan nitrogen dari udara menjadi senyawa yang dapat diserap tanaman, sedangkan tanaman menyediakan tempat hidup serta sumber karbon bagi bakteri. Hubungan ini merupakan bentuk adaptasi evolusi karena terbentuk melalui proses panjang di mana kedua organisme saling menyesuaikan diri demi kelangsungan hidup bersama. Bukti evolusi terlihat dari kesamaan gen, pengatur nodulasi, serta struktur akar dan bintil yang disesuaikan dengan kebutuhan bakteri. Simbiosis ini berperan penting bagi ekosistem rawa gambut Indonesia, membantu memperbaiki kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, serta mendukung pertanian berkelanjutan di lahan miskin hara. Secara keseluruhan, evolusi simbiosis ini membawa dampak besar bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Ia mencerminkan bagaimana proses evolusi dapat menciptakan keseimbangan ekologis yang mendukung kelestarian alam sekaligus kesejahteraan manusia melalui sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Berikut beberapa referensi jurnal dan sumber video yang kami gunakan dapat diakses melalui barcode berikut. Sekian pemaparan video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.